Selamat malam pemirsa, senang sekali hari ini saya Gisela Tahapari kembali hadir menjumpai Anda dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Dan pemirsa, di malam hari ini tema kita adalah menghadirkan syukur di balik musibah. Tentunya beberapa minggu kemarin kita juga sudah membahas masalah ini dengan beberapa tokoh agama yang lainnya. Nah, saat ini di kesempatan kali ini saya akan membahas tema ini bersama dengan Bapak Sutomo Adiwijoyo. Beliau merupakan Ketua PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Pak Tomo. Selamat malam, Om Swastiastu. Semoga Sang Yang Widi Wasa senantiasa memberikan kebahagiaan dan kesehatan untuk kita semua. Baik, terima kasih sekali Pak Tomo atas kedatangannya saat ini di studio Dharma TV. Nah, saat ini Bapak kita akan berbincang mengenai yang saat ini sering terjadi di Indonesia. Beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai awal tahun 2021, ini sudah banyak sekali peristiwa yang terjadi, Pak. Mulai dari bencana alam, terus kemudian ada juga seperti banjir, tanah longsor, kemudian gempa bumi. Nah, sebenarnya apa sih Pak Tomo jika dilihat dari sudut pandang agama Hindu sendiri terkait dengan musibah bencana alam ini sebenarnya seperti apa? Iya, pemirsa Dharma TV di mana berada, terima kasih pada kesempatan ini kami diundang kembali untuk bisa sharing begitu, untuk bisa bertukar pikiran tentang apa yang terjadi pada akhir-akhir ini melanda di negara kita tercinta. Baik, Mbak Gisela, jadi bencana itu kan di mana-mana sekarang. Betul. Ya. Bahkan akhir-akhir ini sangat memprihatinkan untuk kita semua karena sampai dengan di Sulawesi, sampai di Kalimantan dan beberapa daerah lagi juga terkena bencana. Betul. Di dalam agama Hindu, memang alam semesta ini adalah ciptaan Sang Yang Widi Wasa beserta dengan isinya. Jadi di sana ada air, ada tanah, ada udara, ada api. Itu ya bagian dari alam semesta itu. Sampai kemudian di dalam Hindu itu ada yang namanya makrokosmos. Makrokosmos itu adalah alam semesta. Kemudian mikrokosmos itu adalah dalam diri kita. Jadi sepertinya alam semesta yang namanya makrokosmos dan mikrokosmos yang ada dalam diri kita itu sebetulnya tidak ada bedanya. Jadi di dalam diri kita juga ada air, juga ada unsur apinya, juga ada unsur anginnya dan seterusnya. Nah, bencana yang sekarang melanda di negara kita ini kalau menurut hukum Hindu berawal dari hukum sebab akibat begitu. Ya, karena di Hindu itu ada yang namanya hukum sebab akibat. Siapa yang mau lakukan sebab, di sana akan muncul akibat gitu. Nah, perkara bencana seperti tanah longsor itu kan sebabnya dari kita-kita sendiri yang sering menebang hutan seenaknya, kemudian tidak ada cara-cara yang terbaik di dalam kita melakukan penebangan itu sendiri. Maaf kalau zaman dulu itu para sesepuh kita, para nenek moyang kita, dulu kalau mau menebang pohon itu ada upacaranya. Kemudian ada juga setelah ini ditebang, dia akan menanam satu lagi gitu. Ada perbaruan. Ada perbaruan gitu. Jadi di mana supaya
ini tidak punah itu. Nah, sekarang kan tidak. Jadi tebang hutan, tebang pohon seenaknya sendiri, kemudian berakibat dengan banjir dan lain sebagainya. Gitu. Ini salah satu diantaranya adalah sebab itu akhirnya menimbulkan akibat. Ya. Nah, artinya bencana yang ada di negara kita ini ya intinya kalau kita bisa mengambil satu kesimpulan, ini terjadi karena ulah-ulah kita sendiri. Ya, begitu. Baik. Tadi Bapak menyampaikan ada makrokosmos, alam semesta, dan mikrokosmos ini adalah diri kita sendiri. Berarti memang antara makro dan mikro ini memang sangat terkait sekali ya Pak ya? Sangat terkait, sangat terkait. Maka kalau kita mau memperhatikan dalam diri kita, ya tidak beda sepertinya kita juga memperhatikan kepada alam semesta ini. Kalau kita merawat kehidupan kita, juga tidak secara langsung kita akan merawat alam semesta ini. Karena sebetulnya alam beserta isinya termasuk kita ini kan saling terkait, saling membutuhkan begitu. Contoh satu misal kita bernapas mengeluarkan gas racun dihisap oleh tumbuh-tumbuhan yang juga memerlukan. Tumbuh-tumbuhan juga mengeluarkan O2-nya, kita yang memerlukan begitu. Itu diantaranya. Baik, lalu bagaimana Pak menyeimbangkan antara yang makro dan yang mikro ini? Nah, ini yang harus perlu kita pahami dulu. Membuat keseimbangan itu memang harus ada konsep-konsepnya. Itu di dalam ajaran agama Hindu itu ada yang namanya Trihita Karana. Itu ada 3 hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai manusia supaya ada keseimbangan begitu. Yaitu pertama adalah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Sang Hyang Widi Wasa, bagaimana supaya ada keseimbangan, supaya ada hubungan yang harmonis. Ya kita melakukan bakti, kita melakukan persembahyangan. Di Hindu itu ada 3 kali kita melakukan hubungan dengan Sang Hyang Widi supaya kita dikenal oleh beliaunya. Itu ada istilah orang Jawa itu lek orang nyedek yo orang kenal. Kalau kita tidak kenal juga tidak akan sayang begitu. Jadi kalau kita tidak memperkenalkan diri kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta tidak akan sayang kepada kita. Maka hal itu harus dilakukan setiap hari setelah kita sibuk dengan bekerja gitu ya. Kemudian kita melakukan hubungan yang harmonis supaya Sang Maha Pencipta terus mengenal kita, terus memberikan perhatian kepada kita, terus memberikan waranugraha kepada kita itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini kepada lingkungan. Ya. Jadi hubungan manusia dengan lingkungan ini sangat penting. Nah, bagaimana supaya ada keseimbangan? Ya tentunya harus dilakukan hal-hal yang terbaik. Artinya apa? Kalau menurut konsep Hindu, di lingkungan kita ini akan sangat bermanfaat kepada kehidupan kita. Contoh ya, kalau kita mau menanam kelapa, kelapanya itu nanti kan buahnya bisa untuk kepentingan dapur. Kalau di Hindu itu ada untuk upacara, untuk daksina, janurnya juga dibuat untuk rangkaian sesaji itu. Kemudian begitu juga hal-hal yang lain. Ini artinya kalau sudah dipahami bahwa itu adalah kepentingan kita, ya harus kita rawat, harus kita openi, harus kita jaga begitu. Nah, ini timbul dari hati ya, supaya ada rasa keseimbangan itu. Kalau ini tidak diartikan bahwa ini adalah kebutuhan kehidupan kita, kemudian kalau ini saya rusak, saya seenaknya sendiri menebangi pohon-pohon, hutan-hutan ini, bagaimana dengan
generasi yang akan datang. Ini. Maka kemudian hubungan yang harmonis ini harus terus diupayakan dengan memperhatikan hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan itu. Dan yang terakhir adalah ini hubungan kepada alam di sekitar kita itu kan ada yang, ya maaf, di Hindu itu mengenal ciptaan Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata, begitu. Jadi ini juga harus openi, harus diperhatikan supaya tidak mengganggu kehidupan kita. Begitu. Berarti terhadap semua makhluk seperti itu, Bapak ya? Iya, supaya semua makhluk ini bisa hidup berbahagia. Berarti mendekatkan diri ini bisa digunakan untuk menyeimbangkan antara yang makro dengan yang mikro tadi, Pak ya? Betul. Mendekatkan diri, bagaimana mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Seperti itu. Pak Tomo, ada juga yang beranggapan bahwa datangnya suatu musibah atau suatu bencana yang ada ini adalah karena memang hukuman. Nah, apakah Tuhan memang seperti itu memberikan hukuman seperti itu, Pak Tomo? Nanti boleh dijawab setelah break ya, Pak Tomo ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan tetap melanjutkan perbincangan kita hari ini tetap di Manage Your Mind.